Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Saya akan sharing tentang pernikahan, bagaimana cara kita memaknai sebuah pernikahan. Seperti apa sih sudut pandang kita dalam menilai sebuah pernikahan? Apakah kita menilai pernikahan itu sebagai masalah, ujian, ataukah kita menilai pernikahan itu sebagai sebuah anugerah dan rezeki luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Teman-teman sekalian, pola pikir ataupun cara pandang kita terhadap segala sesuatu akan mempengaruhi perasaan kita, tindakan kita, maupun cara kita dalam mengambil sebuah keputusan. Maka terlebih dahulu ketika dihadapkan pada suatu kondisi dalam pernikahan ataupun pra-pernikahan yang perlu kita pahami atau kenali terlebih dahulu, apa sih yang muncul dalam pikiran kita terkait pernikahan itu sendiri. Ya, kalau mungkin kita memaknai pernikahan itu adalah sumber masalah atau pernikahan itu adalah membuat kita menghadapi permasalahan yang tidak hanya diri kita tapi juga nanti pasangan, anak dan seterusnya, maka coba cek dari mana sih asal mula pikiran ini. Ya, bisa jadi kita punya trauma-trauma terkait pernikahan yang mungkin berasal dari pernikahan di family kita, orang tua kita, atau mungkin dari cerita-cerita yang kita dapatkan dari lingkungan pergaulan ataupun pertemanan kita. Atau dari informasi-informasi yang kita baca, yang kita lihat, yang kita dengar di media sosial. Sehingga itu akhirnya membuat muncul pikiran bahwa aduh, menikah itu membawa masalah buat kita. Ya, coba kenali dari mana asal isi pikiran tersebut. Sehingga kalau kita bisa memahaminya, kita jadi tahu nih problem dalam diri kita sendiri yang perlu kita benahi, sehingga kita bisa memaknai sebuah pernikahan sebagai anugerah ataupun pintu surga, ya, di mana surga dunia itu kan berasal dari keluarga ataupun pernikahan. Nah, kalau di sana ada problem, maka itu tandanya kita perlu nih mengelola ataupun melepaskan segala emosi-emosi negatif yang berkaitan dengan pernikahan itu sendiri. Nah, kalau tidak ada, berarti alhamdulillah kita syukuri kita bisa memasuki dunia pernikahan itu dengan perasaan yang lebih damai. Ya, jadi teman-teman sekalian, kita diperintahkan menikah untuk menggenapkan separuh din kita. Ya, jadi dengan menikah sebenarnya kita menjadi lebih sempurna nih sebagai muslim karena sudah dilengkapi oleh adanya pasangan ya yang bisa menjadi pelengkap kita ya. Kenapa kita berjodoh? Pasti ada kekurangan kita yang dilengkapi oleh pasangan kita, begitupun ada kekurangan pasangan yang dilengkapi oleh kelebihan kita. Jadi nggak perlu takut, tetapi perlu untuk saling belajar, adaptasi, dan mau untuk menerima kelebihan maupun kekurangan pasangan kita. Yang terjadi, kenapa banyak pernikahan yang bermasalah? Karena dia berharap pasangannya lah yang akan menjadi kebahagiaannya gitu ya. Dia berharap pasangannya lah yang akan memenuhi ruang kosong dalam dirinya. Dia berharap. Akhirnya ketika harapannya terlalu besar pada pernikahan maupun pasangan, itulah sendiri yang akan jadi permasalahan dari dirinya. Ya, jadi nikmati saja pernikahan itu sebagai sebuah perjalanan. Ya, namanya perjalanan, kadang lancar, kadang ada belokannya, kadang ada guncangannya. Nikmati saja perjalanannya, yang penting kita tahu tujuannya. Maka teman-teman sekalian, dalam pernikahan penting sekali untuk kita punya visi misi ataupun tujuan dalam pernikahan itu sendiri. Mau dibawa kemana nih? Kenapa sih saya mau menikah tuh kenapa? Jadi itu harus punya. Ya, bahwa kita menikah sekali untuk selamanya. Kita menikah bersama di dunia, mudah-mudahan nanti sampai ke akhirat. Jadi kalau kita ingin visi yang benar nih dalam pernikahan, maka visinya itu harus sampai ke akhirat gitu ya. Sebagaimana doa kita itu ya, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah saya kebahagiaan di dunia sampai nanti ke akhirat kelak, dan jadikanlah pernikahan ini juga bahagia di dunia nanti sampai ke akhirat. Atau teman-teman bisa jadikan visinya itu doa Nabi Ibrahim ya, Rabbana hablana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku pasangan dan anak-anak yang menyejukkan hati dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi visinya adalah menjadikan kita, pasangan kita, anak-anak kita itu pribadi-pribadi yang saling menyejukkan hati satu sama lain. Sehingga kalau di dalam keluarga itu hatinya sejuk, interaksinya baik, maka insya Allah kita bisa berperan dimanapun kita berada, keluarga kita bisa bermanfaat bagi masyarakat, dan insya Allah itu menjadi keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi untuk mengokohkan komitmen dalam pernikahan, pastinya ada selalu ujian-ujiannya. Namun bila kita bersama dan semuanya dilandasi karena ibadah kepada Allah, insya Allah kita bisa melewatinya, menjalannya dengan sepenuh cinta, dan komitmen dalam pernikahannya akan terjaga langgeng sampai ke akhirat nanti. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.